Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kerusopan. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan chainsaw adaptor gerinda merek Ryu yang kodenya ACBK150. Dengan harga 135 ribuan secara online, chainsaw adaptor ini sudah cukup mumpuni untuk melakukan kegiatan penebangan pohon-pohon kecil di sekitar rumah kita. Namun, untuk lebih spesifikasi lagi tentang chainsaw adaptor ini, kita akan ulas bagaimana tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita akan bahas adalah kekurangan dari alat ini sendiri. Menurut saya, chainsaw adaptor merek Ryu ACBK150 ini adalah dari segi pelumasan tabung. Bisa kita lihat bahwa tabung yang menempel pada plat besi ini sayangnya memiliki lubang aliran oli atau air yang kecil sekali, sehingga mudah tersumbat dan berada di tengah bagian tabung, sehingga tidak bisa semua oli keluar habis. Ada sisa segini, jadi kalau misalkan pingin ini dikeluarkan, biasanya si mesinnya itu kan tadi berdiri gini, ini mesin chainsawnya itu harus dimiringin dulu, kayak dikoclak-koclak gitu. Nah, saya lebih sukanya kayaknya yang itu, yang ada yang ada selangnya, jadi di bawah sini dia bolongnya masuk ke tempat ini, bolongan olinya ya. Jadi mau dikoclak-koclak segimanapun, maksudnya kalau misalkan ada posisi berdiri kayak gini, dia bisa langsung habis. Biasanya ada di posisi di atas di sini, emang lebih keluar. Nah, kalau yang lain tuh ada modelnya kayak gini, dan nanti sini ada selang masuk ke dalam sini. Ini bisa langsung habis si olinya. Cuman kekurangan dari yang kayak gini tuh, yang ada selangnya gitu ya, bukan yang ini, dia takutnya patah itu karena ini posisinya di atas handle. Nah, rawan patah. Kalau misalnya kita salah nyimpen atau gimana, atau terjatuh, biasanya patah. Kalau ini emang saya yakin ini lebih kuat gitu ya. Nah, yang seperti ini lebih kuat, tahan. Kalau misalkan terjatuh juga ini nggak bakal patah karena dia nempel sama plat ini ya. Selanjutnya adalah dari mesin gerinda itu sendiri. Chainsaw adaptor ini yang kita gunakan di mesin gerinda itu sedikit berbahaya ketika digunakan. Kenapa? Karena tombol on off-nya ada di belakang sini. Dan tidak ada putaran RPM ya, pengatur RPM-nya itu tidak ada. Jadi kalau misalkan yang chainsaw asli gitu ya, chainsaw yang berbahan bensin itu, dia kan kita di pegangan sini nih, misalkan ini. Nah, di sini ada pegangannya, kayak saklar gitu ya. Switchnya itu kalau dipencet makin dalam, dia makin RPM-nya makin kencang. Itu kalau kita lepas dia mati, tidak berputar, cuman mesin tetap hidup gitu ya. Nah, kalau misalkan ini menggunakan gerinda, itu kita ketika dinyalain ya udah, kita nyala langsung. Kita pakai gitu ya. Kita pakai itu. Terus kita ada kesalahan, ternyata nyangkut, terjepit si mata gergajinya. Ini dia terjepit kayu. Itu akan terus berputar dan berbahaya. Kadang juga kalau misalnya terjepit kayu besar, dia mati gitu ya. Si mesin gerinda ini mati, diem. Terus kita harus mematikan dulu baru kita cabut. Nah, itu kayak apa ya, kalau di gerinda itu kan ada yang di tangan juga ya, switch tangan. No dead, apa ya namanya? Deadly man apa gitu ya. Di sini. Jadi gerinda gampang. Kalau ini kita harus ke belakang dulu, itu ada waktu dan itu agak berbahaya. Jadi emang harus berhati-hati ketika menggunakan chainsaw di adaptor gerinda kayak gini ya. Kelemahannya itu nggak bisa kita atur RPM-nya, lalu tombol yang model seperti ini, gerinda yang seperti ini, model switchnya di belakang ini juga sangat berbahaya.
nggak sangat banget nih, ya berbahaya lah gitu. Kalau yang nggak terbiasa. Kalau buat bahan-bahan saya suka sama aja semuanya ya. Hampir sama aja semua merek bahannya kayak gini, karena juga perbandingan harganya nggak terlalu jauh. Memang cukup. Kalau kemarin saya gunakan untuk memotong dahan-dahan ranting-ranting pohon itu cukup ya. Jadi sekitar diameter pohon segini nih 11 cm bahkan lebih itu bisa. Cuman memang agak perlu waktu. Terus yang diwaspadai ketika pemotongan menggunakan chainsaw itu adalah kickback. Kickbacknya itu kita di atas. Saya juga baru tahu ya setelah kemarin ngerasain sendiri. Jadi kalau kita motong kayu bagian atas ini, kita potong, tek, ini akan ada kickback sedikit, jadi akan mental ke atas dianya, otomatis agak mental ke atas. Cuman untuk seukuran ini masih bisa kita tahan gitu. Cuma tetap berbahaya, apalagi kalau yang mesin chainsaw yang besar itu sangat berbahaya. Jadi mau motong dahan itu biasanya orang di sini, di bawahnya ini, di bawah. Jadi pakai kayu gede, nah motong buat ngikir-ngikir tuh di atas ini. Ngik. Kalau motong di atasnya langsung dari di sebelah sini. Jangan di ujung sini. Kalau di ujung sini tak gitu, tak. Itu sangat berbahaya. Kekurangan lainnya yaitu kabel. Nah, karena gerinda ini identiknya dengan listrik. Jadi chainsaw gerinda ini ya, adaptor chainsaw gerinda ini hanya cocok digunakan di dekat-dekat rumah ataupun menebang pohon-pohon yang ada di sekitaran rumah. Nggak bisa kita ke hutan ya, kecuali kita bawa genset. Cuman ya emang harus ribetnya itu bukan kelemahan sih, ribet ya. Agak ribet itu ketika harus bawa kabel naik ke atas pohon gitu. Harus bawa kabel panjang lah. Kalau lingkarannya 98 cm sebesar ini ya. Ini kita akan lebih slow buat motong menggunakan chainsaw mesin gerinda di sini. Kita lumasin dulu. Ini 32 dan bisa potong. Jadi nebang-nebang pohon segede gini bisa ini bisa ini. Secara teori bisa ini bisa ya, bisa dipotong. Ini lumayan nih. Bisa kita jadikan bangku. Nah, kita bisa lihat secara teori panjang chainsaw yang sudah terpasang itu 28 cm dari ujung. Nah, 28 cm. Tapi untuk maksimal pemotongan hanya bisa di 27 cm setengah gitu ya. Itu maksimal pemotongannya. Jadi si chainsaw-nya ini bisa langsung keluar ke pohon. Jadi kita bisa memotong pohon tembus gitu ya.
Kalau misalkan pingin pingin maksimal juga bisa kayaknya. Kalau misalkan kita memotong pohon yang besar menggunakan menggunakan chainsaw adaptor ini, tapi harus memotongnya berputar sekeliling pohon. Tapi itu berbahaya karena untuk memotong pohon-pohon besar itu harus memerlukan kecepatan ya. Jadi optimalnya itu ketika Anda memotong pohon atau menebang pohon adalah si panjang chainsawnya ini harus bisa keluar atau tembus dari pohonnya itu sendiri. Jadi saya memotong bisa tembus ke luarnya gitu ya, ke seberang. Misalnya kita nebang sebelah barat, kita akan mata chainsawnya tembus ke sebelah timurnya. Oke, cukup sekian. Singkat saja buat kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.